Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu subhanahu jalla jalaluh, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Pemirsa dan sahabat Abkar TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah bahasan kita kali ini tentang sesuatu yang suka menyusup di dalam hati kita, yang memang dihembuskan oleh setan agar merusak nilai-nilai keikhlasan kita dan agar melemahkan kita dari berbuat amal-amal yang soleh. Itulah yang disebut dengan riya, yaitu sifat yang menyusup di dalam diri kita sehingga kita lebih dominan merasa dan mengharapkan pujian manusia, lalu hilanglah nilai-nilai keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita terbebas dari sifat riya? Maka ada sebuah doa yang beliau ajarkan. Tentunya kita semua penasaran, ikuti video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk terus mensupport channel Kajian Islam ini dengan mensubscribe dan juga like dan share untuk berbagi faedah ilmu, serta supaya para sahabat semuanya senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari kajian-kajian yang kami upload di channel ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan di awal tadi, riya adalah suatu sifat yang menyusup di dalam hati kita dan menghilangkan nilai-nilai keikhlasan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul adalah senantiasa pujian, pandangan dan sanjungan dari manusia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan sifat riya ini dengan sebutan asyirku al-khafi, yaitu syirik yang sangat halus sekali. Karena apa? Seakan-akan kita dengan adanya sifat riya ini dianggap menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala lantaran mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, bukan mengharapkan keridhaan dan tidak ada nilai-nilai ikhlas di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Abu Musa menceritakan suatu hari Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, ayyuhan nas ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Faqala lahu wa kaifa nattaqihi ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabibin namli. Abu Musa menceritakan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, berhati-hatilah kalian atau waspadalah kalian, hindarilah kalian dari perbuatan syirik yang satu ini. Yang mana syirik ini lebih halus daripada lubang semut. Lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kami menghindarinya? Padahal dia begitu kecil dan lebih halus daripada lubang semut. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menguatkan agar kita betul-betul berhati-hati terhadap sifat riya yang beliau ibaratkan lebih halus daripada lubang semut. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita tidak merasa. Kita seakan-akan ingin melakukan yang terbaik, tapi ada sesuatu yang menyusup di dalam hati kita sehingga akhirnya keikhlasan kita menjadi lenyap. Karena itulah salah satu upaya kita menghindari sifat riya ini adalah pertama, selalu mengkondisikan hati kita agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kalau tiba-tiba muncul perasaan yang membuat kita melenceng daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera kondisikan lagi agar kita menjadi orang yang ikhlas, hati kita kembali ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi selalu kita mengikhlaskan diri kita. Yang kedua caranya adalah adamus syughli bimadhin nas. Jangan kita menjadi terbuai oleh pujian manusia. Jangan kita menjadi hanyut oleh pujian manusia. Jangan kita merasa kalau tidak dipuji maka
amalan kita tadi terasa sia-sia. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, ya, atau ketika kita tidak mendapatkan sanjungan dan pujian, kita menjadi lemah, berarti itu sudah mulai terkontaminasi oleh sifat riya. Karena itu berhati-hatilah. Nah, ketika itu muncul, segera ikhlaskan lagi ya. Kita mohon kepada Allah. Nah, oleh Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada kita agar kita terhindar daripada riya yang begitu halus ini. Beliau mengajarkan sebuah doa. Jadi di dalam hadis tadi, ketika orang tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami menghindarinya jika ia lebih halus daripada lubang semut?" Maka beliau ajarkan, bacalah doa ini, kata Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dalam riwayat lain, redaksi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Silahkan pemirsa bisa memilih antara dua redaksi ini, ya. Dua-duanya adalah doa yang bersumber dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi mau pakai redaksi yang pertama boleh, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Atau memakai redaksi yang satu lagi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, doa ini sepatutnya selalu kita wiridkan, selalu kita baca pagi dan petang, atau setelah sholat, atau setiap kali kita ingin beramal atau melakukan sesuatu hal, kita memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada perbuatan ini. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW juga mendapat pertanyaan dari sahabatnya. Seseorang bertanya, "Ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khairi wa yahmaduhun nasu 'alaihi?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau terhadap seseorang yang melakukan suatu amal kebajikan, amal kebaikan, amal soleh, lalu setelah itu dia mendapatkan pujian atas amalannya tersebut? Faqala lahu, maka Rasulullah SAW menjawab, tilka ajilu busyral mu'min. Rawahu Muslim. Beliau menjawab, itulah kabar baik atau berita gembira yang disegerakan bagi seorang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW juga memberikan kabar baik untuk kita. Tidak selamanya pujian yang manusia berikan kepada kita ketika selesai melakukan amal kebaikan atau melakukan amal soleh, lalu orang memberikan kesan yang baik, memberikan pujian yang baik kepada kita, tidak lantas amalan kita tersebut menjadi sesuatu yang sifatnya riya, tidak. Tapi ternyata konteks ini Rasulullah SAW mengatakan tilka ajilu busyral mu'min. Selama hati kita beriman, hati kita ikhlas kepada Allah, ternyata pujian yang kita dapatkan tersebut merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat ulasan ini dan semakin memotivasi kita dalam beramal ibadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.